Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar KPK dan FPB. Sebelum kita masuk dan mencari KPK dan FPB, kita harus tahu konsep dasar KPK dan FPB tersebut. Konsepnya apa sih? Ya, yang pertama ada faktor dan faktor prima. Jadi bedanya apa sih faktor sama faktor prima? Nah, kalau faktor ya, faktor ini apa? Faktor ini itu dua bilangan dikalikan akan menghasilkan bilangan tertentu. Contoh, faktor dari 24 nih, faktor dari 24. Jadi, perkalian berapa sih yang akan menghasilkan 24 gitu. Jadi, contoh ini. Dari terkecil ya, 1 kali 24, 2 kali, berapa yang ada 24? 12, 3 kali 8, 4 kali 6, 5 bisa nggak? Nggak bisa ya. 6 kali 4. Kira-kira boleh nggak kalau berulang kayak gini, cuman bolak-balik seperti ini? Nggak boleh ya, karena kan 4 kali 6 itu udah sama ya, jadi tidak boleh berulang, jadi ini nggak boleh gitu. Jadi faktor dari 24 berapa? Faktor dari 24 ya, 20, faktornya berarti 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Itu yang dinamakan dengan faktor. Nah, sekarang faktor prima apa? Nah, faktor prima itu faktor bilangan yang merupakan bilangan prima gitu. Faktor prima jadi bilangan prima. Ingat bilangan prima itu apa? Bilangan prima. Apa sih bilangan prima itu? Bilangan prima itu yang hanya mempunyai dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya berapa? 2, 3, 5, 7, 11. Kenapa 1 bukan bilangan prima? Karena 1 hanya memiliki satu faktor. Kenapa 9 nggak bisa? Karena 9 bisa dibagi dengan 3 gitu, dan seterusnya. Itu bilangan prima. Nah, kalau ditanya faktor prima dari 24 berapa? Faktor prima dari 24 ya, jadi kan kita 24 kita pilih yang bilangan prima mana nih? Ternyata faktor dari 24 yang merupakan bilangan prima itu adalah 2 dan 3 gitu. Ini bisa dicari dengan menggunakan poin faktor. Kita coba ya. 24 dibagi 2, 12 dibagi 2, 6 dibagi 2, berapa? 3. Nah, berarti berapa faktornya? Ini kan 2 nih, 2 dan 3 gitu. Jadi tahu ya, apa sih perbedaan faktor dan faktor prima? Gitu. Nah, sekarang kita ke KPK. KPK apa sih? Yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Cara untuk mencari KPK gimana? Yaitu dengan cara mencari kelipatan bilangannya ya, kelipatan bilangan. Dan cari kelipatan yang sama dan yang terkecil. Karena apa? Kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kalau FPB apa sih? FPB ini apa nih? Sini ya, lewat sini. Cia. FPB itu faktor persekutuan terbesar. Cara mencarinya gimana? Dengan cara sederhana, kita bisa mencari dengan semua faktor dari bilangan tersebut. Dan cari faktor dari kedua bilangan yang sama dan terbesar.
Jadi kita nyari faktor dulu, faktor dua bilangan tersebut, dan dicari yang paling besar. Gitu. Nah, sebagai contoh nih, contoh. Carilah KPK dan FPB dari 16 dan 24. 16 dan 24. Langkah pertama apa? Ya udah, dengan cara sederhana. Dengan kelipatan ya. Kelipatan KPK nih, KPK. Gitu. KPK dari berapa? 16 dan 24. Berapa nih kelipatan 16? 16 terus 32. Terus berapa? 48 terus 64 terus ditambah 16 berapa? 80 dan seterusnya nih. Terus kelipatan 24 berapa? 24 ditambah 24 48 ditambah 24 lagi 72 tambah 24 lagi 96 dan seterusnya. Tadi apa? Untuk mencari KPK itu dicari kelipatan bilangan yang terkecil. Kelipatan bilangan terkecil dari 16 dan 24 berapa? Yang sama nih, ya. Ada 48. Jadi KPK-nya berapa? 48. Itu ya. Oke, sekarang kita mencari FPB-nya berapa sih? Itu FPB. Kita bisa mencari dengan faktor nih. Dicari dengan faktor. Faktor tadi apa? Ya, dua bilangan yang dikalikan akan menghasilkan bilangan itu. Berarti kalau faktor dari 16 itu gimana? Berarti kan 1 kali 16, 2 kali berapa? 2 kali 8, 3 bisa nggak? 3 nggak bisa ya, berarti 4. 4 kali 4, gitu. Faktor dari 24 sekarang, 24. Berapa faktornya? Ini ya tadi ya, faktornya ya. 1 itu 24, 2 itu 12, 3 dikali 8, 4 dikali 6, gitu. Ini faktor 16 dan faktor 48, ya, gitu. Tadi kan clue-nya apa sih? Faktor, tapi dicari yang paling besar. Nah, yang paling besar mana? Ini ada 1 nih, ada 2, ada 2, 4 nggak ada ya. Oh, 4 ada nih, 4 ada, cuman sama, tetap sama gitu. 6 apakah ada? Nggak ada. 8 ada nggak? 8 sama 8. Ternyata faktor yang paling besar itu berapa? 8 gitu. Jadi FPB dari kedua bilangan 16 dan 24 berapa? Iya, betul, 8. Itu kalau menggunakan cara sederhana. Selanjutnya, kita akan mencari FPB dan KPK dengan menggunakan poin faktor. Ya, masih ingat bagaimana caranya poin faktor? Langsung ngecontoh nih ya. Carilah KPK dan FPB dari 12, 15, dan 18.
langsung kita jawab. Yang pertama kita cari apa nih? Cari KPK ya, dengan pohon faktor. Yang pertama 12 ya, 12 kita bagi berapa? 2. Hasilnya 6. 6 dibagi 2, 3. Gitu. Ya, ini yang faktor pohon faktor dari 12. Sekarang 15. 15 dibagi berapa? 2 nggak bisa. Biasanya dibagi dengan 3. Berapa? 5. Itu faktor pohon faktor dari 15. Sekarang kalau yang 18 dibagi berapa? Dibagi 2. Berapa? 9. 9 dibagi 2 nggak bisa, dibagi 3, yaitu 3. Ini adalah pohon faktor dari 3 bilangan tersebut. Nah, selanjutnya kita tulis nih faktor-faktornya gitu. Kalau 12 kan nih, kalau 12 faktornya berapa? 2 kali 2 kali 3. Kita bisa tulis dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Kalau 15 itu berapa? 15 itu 3 dikali 5. Kalau 18 berapa? 18 itu kan 2 dikali 3 pangkat 2 gitu. Nah, sekarang kita mencari apa? KPK nih. Kita mencari KPK. Gitu. KPK-nya berapa sih? Nggak kelihatan ya. Kuning ya. KPK. Tadi kan kalau KPK kita mencari pangkat yang paling apa? Kita cari pangkat yang paling besar. Ya, di sini ada 2 pangkat 2, di sini 2-nya nggak ada. Di sini ada 2. 2 pangkat 2 sama 2 besar mana? Besar 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Sekarang 3 nih. Ini ada 3 nih. Kira-kira yang paling besar mana? 3 pangkat 2. 3 pangkat 2. Sekarang 5. 5 hanya sendiri ya. Gitu. Tapi tetap kita tulis. Kalau KPK tetap ya. Kita cari yang besar. Berarti dikali dengan 5. Mari kita hitung. 2 pangkat 2 itu 4. 3 pangkat 2 9 dikali 5. Sama dengan berapa? Ini kan 20 nih. Dikali 9 berapa? 180. Itu KPK. Sekarang FPB. FPB. Nah, FPB itu kan pembagi nih. Jadi kita cari faktor yang paling kecil gitu. Berapa? Ada 2 sama 2 sama 2 pangkat 2 dan 2. Tapi kan sini nggak ada. Jadi kita nggak bisa dong. Gitu. Kita cari yang semuanya ada. Ini kan ada. Tapi kita cari yang pangkat paling kecil. Yaitu berapa? 3 kan? Gitu. 3. Berarti berapa FPB-nya? 3. Sampai di sini paham? Oke, terima kasih.